Halo teman-teman awan putih di sini. Kemarin ada yang minta pakai bahasa Indonesia karena bingung ya, kayak bang saya nggak begitu ngerti bahasa Inggris nih, gimana ya gitu. Oke, saya bikinin yang versi bahasa Indonesia. Jadi sekarang saya uploadnya yang bahasa Inggris buat yang buat global, terus bahasa Indonesia juga saya upload biar pada ngerti ya. Ini tim saya yang saya build. Kenapa? Karena bikin SSR atau SR itu lebih gampang teman-teman, karena kalian tinggal bisa nyarinya di field, nggak perlu yang terlalu susah. Kalau nanti timnya kalian UR itu rada susah kan, kebanyakan kayak di awal tuh kayak nyari UR banget ya. Kalau saya pikir kurang tepat. UR itu emang enak kalau di awal kan menang karena bintang 3, tapi lama-lama nanti malah di pertengahan gitu rada susah teman-teman. Atau ya bisa di cover sama Pokemon lain juga sih sebenarnya, baik lagi tergantung sama demennya apa gitu. Tapi saya wanna proof bahwasanya Pokemon yang nggak perlu legendary pun bisa kok sebenarnya itu bersaing kalau di game Pokemon ya gitu. Nah ini teman-teman, di sini kalau kalian tahu Vurat itu kombonya bagus banget karena dia bisa setup terus bisa pakai baton pass terus pindah ke Pokemon lain. Nah di sini counternya pakai tahun. Kalau di tahun dia nggak bisa setup. Nah, sejujurnya Pokemon tahun itu malah bagus Whimsicott. Sayangnya Whimsicott itu belajar tahunnya cuma bisa dari TM sayangnya. Jadi kayak sementara saya masih harus butuh taunting Pokemon yang lain nih, makanya saya pakai Revavroom. Kenapa saya milih Revavroom? Saya karena dia tipe Steel Poison, jadi tipenya tuh lumayan bagus gitu teman-teman. Saya punya itu shift gear tuh enak karena bisa nambah speed 2 kali, jadi at least saya pasti lebih cepat dari beberapa Pokemon kayak yang bisa setup gitu. Nah di sini saya sengaja emang harus matiin satu, makanya saya tumbalin Revavroom biar bisa ganti ke Pokemon lain yang darahnya penuh gitu, daripada saya langsung pindah nanti kena serang Gyarados darahnya bakal berkurang. Sini saya setup penting banget teman-teman. Jadi teman-teman sebelum kayak pindah ke Pokemon utamanya itu pakai Pokemon yang setup dulu. Teman-teman bisa setup Lizard atau Tailwind biar teman-teman lebih cepat, atau banyak Pokemon support lain. Saya tuh sebenarnya suka building tim itu normalnya tuh 3 support 3 attacker gitu, jadi rada balance gitu teman-teman. Tapi sekali lagi karena variasi tim di Pokemon tuh banyak, teman-teman bisa pakai apa aja sebenarnya. At least ya nggak cuma ngandelin kayak nyerang cepet doang, kadang tuh masih kalah sama yang pakai trik masalahnya gitu. Oke, di sini saya pakai si Ratu Clefable doanan saya teman-teman, karena dodge di sini tuh dodge rada ini ya enak banget gitu, kita nggak bisa di hit, kita bisa ngehit terus. Even ada beberapa move yang bisa nge-counternya juga sih, kayak body slam kalau nggak salah itu dia bisa nembusin dodge, mau dashnya 6 tetap ketembus gitu. Sini saya tuh lawannya fighting ya, sebenarnya fighting itu lemah sama Fairy, jadi diuntungkan banget di sini, apalagi kalau misterius kayak gitu tuh. Nah, terus saran nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin Clefable itu aktifin ability-nya itu lumayan, tapi teman-teman tuh ngumpulin ability stone-nya, dikumpulin sampai kisaran 150 baru dipakai ya, jangan di bawah itu. Kemungkinan gagalnya gede banget. Itu aja nggak menjamin teman-teman bakal unlock ability-nya sebenarnya. Jadi kalau saya biasanya nunggu 150 dulu. Clefable itu kenapa enak? Dia punya ability Magic Guard. Dia nggak bisa kena poison iya, tapi nggak bisa darahnya berkurang. Dia darahnya itu nggak bisa berkurang kecuali kena attack langsung gitu teman-teman. Jadi mau di poison mau di leech dia nggak bisa. Keren kan? Terus apalagi kalau dia udah di Tera Fairy, Moonblast-nya tuh jadi makin sakit. Di sini kan banyak yang pakai Pokemon naga, jadi kayak kita bisa mukulin naga-naga itu, seru gitu. Oke, buat opening saya biasanya pakai batu itu. Kenapa? Kalau ada kesempatan saya bisa lempar apa namanya Steel Rock. Teman-teman ini nih, banyak yang bilang bahwasanya si apa namanya Squidward ini meta banget ya. Sebenarnya counternya nggak terlalu susah teman-teman. Kalau ketemu dia kan pasti pakai Spore, langsung lempar Pokemon Rumpu dulu, terus bisa pakai Tailwind, terus bakal switch lagi ke Pokemon yang tahun kayak gini, kita bisa tahun dia, jadi otomatis dia bakal apa namanya nggak bisa Spore lagi. Atau bisa pakai Venomoth. Kenapa? Venomoth itu kalau udah goyang sekali atau 2 kali, sekali bagbas pasti mati itu si Squidward-nya. Jadi kalau kataku ya, serem kalau kita mainnya salah, jadi kita bakal gampang nge-slip, gampang keserang sama dia gitu sih sebenarnya. Aduh, di sini nih teman-teman Pokemon yang bagus banget King Gambit, karena dia tebel,
Terus semakin attack-nya kita tinggi pakai ningkatin status, dia tuh punya ability namanya Metal Burst ya. Jadi kayak kita kan kebiasaan pakai set Dragon Dance gitu-gitu kan, River Dance gitu kan. Itu kalau lawan si King Gambit ini nggak bisa kayak gitu, soalnya dia bakal makin sakit nyerangnya kita gitu masalahnya. Jadi kayak kalau teman-teman punya opsi pengen bikin Pokemon apa bingung kan, ini bisa jadi opsi nih, King Gambit ini bagus. Jadi teman-teman nih hunting apa namanya Ghostly Gengar itu sekalian kalau ketemu dia tangkap aja, jadi bisa dibuild. Nah, kayak kayak di sini saya lakuin kesalahan sebenarnya. Jujur yang ada di kepala saya adalah oke, saya punya dodge 6 jadi dia miss kan. Saya gebukin dia. Nah, faktanya even dodge saya 6 itu cuman ngasih kemungkinan besar musuhnya miss, bukan berarti nggak bisa hit ya, tetap ada kemungkinan bisa hit. Nah, Metal Burst ini sekali hit itu udah sakit, jadi kayak aduh, di sini kayak ya udahlah gitu. Move on terus ayo mikirin cara strategi yang lain gitu biar counter dia. Nah, King Gambit ini kuat tapi sayangnya dia lambat banget teman-teman. Sebenarnya bagusnya dia di tim Trick Room gitu. Jadi dia bakal nyerang duluan. Makanya kalau misalkan lawan King Gambit, dia kan lambat ya, sleep, tidurin aja udah. Kecuali dia pakai safety goggles. Bacanya gimana sih safety goggles gitu? Mungkin dia bakal nggak bisa tidur lebih aman atau musuhnya ada pakai safeguard gitu. Cuman kalau sementara enggak ya itu aman. Nah, kayak di sini musuhnya Squidward lagi. Saya bingung nih teman-teman, dia pasti spore kan, otomatis saya harus pindah ke Pokemon rumput. Nah, pinter juga dia switch lagi. Nah, kalau naga kayak gini, nah ini nih, kita tumbalin Whimsy-nya nggak apa-apa karena darahnya tinggal dikit, biar nanti Pokemon pindahan kita juga aman darahnya, kita bisa pakai Licit dulu. Nah, habis itu baru kita tumbalin aja nih, kalau bisa mati aja nggak apa-apa. Nah kan, oke. Sekarang baru kita pindah ke, kita bisa pakai Venomoth atau pakai Fairy, bebas sih. Oke, saya pakai, oh iya udah mati ya Venomoth. Kita sleep dulu. Oke, extreme speed itu prioritasnya cepat ya, dia kayak prioritasnya plus 1 plus 2 kalau nggak salah, jadi bakal move-nya lebih cepat. Oke, karena di sini saya ngelihat kayak kok sleep saya nggak masuk, apa dia pakai item yang anti sleep ya? Saya kayak nggak ngecek tadi itemnya apa musuhnya, soalnya lupa. Nah, di sini oke, saya dansa aja. Untung saya dansa, otomatis SP attack saya sudah ningkat, speed saya juga udah ningkat, bakal duluan. Nah, Bagbas udah tewas tuh. Gitu teman-teman lawan Squidward. Nah, kalau udah goyang begini masih ini enak banget, kecuali kalahnya tuh biasanya sama kalau musuh ngeluarin yang bisa kayak tadi extreme speed gitu-gitu, atau sleep kitanya miss, musuhnya bisa nge-sleep kita. Tapi selama kita one hit kill mah aman aja sebenarnya si ini. Ini enaknya, salah satu enaknya Venomoth kalau udah goyang ya teman-teman, speednya pasti bisa kayak nge-outspin siapapun gitu, jadi tinggal gebek-gebek aja. Salah satu counternya adalah kalau punya item red card itu kayak counter siapapun teman-teman yang udah ke setup, udah apa namanya Sword Dance, Dragon Dance, apapun itu yang dia udah ngebuild, udah susah-susah ngebuild nih, udah kuat nih, tapi kalau udah ditabrak red card dia kepaksa untuk switch gitu. Jadi kayak ya udah susah-susah ngebuild tapi kita dipaksa mundur, jadi kayak harus ngulang lagi gitu sih. Itu jadi kenapa kalau kata saya yang wajib kalau mau teman-teman fokus PVP yang wajib punya itu red card, terus live over juga bagus. Untuk tipe-tipe Pokemon yang kayak butuh goyang dulu, butuh ngebuild start dulu, itu kayak bagus biar darahnya aman kayak gitu-gitu. Dan banyak lagi sih sebenarnya, nanti dibahas di video yang beda aja ya. Ini sebenarnya saya harusnya stop di sini teman-teman, udah platinum, udah seneng, tapi saya merasa kayak aduh kurang, mau gelut lagi gitu. Jadi kayak saya nyoba lagi, nah malah ketemu level 80. Ini udah kayak susah sih, level gapnya udah mau kayak jaraknya tuh udah kayak berapa level tuh, hampir 20 level. Jadi kayak ya udah terima aja gitu. Tapi ya eksperimen lah, kayak buat pengalaman juga nanti biar tahu kisaran levelnya tuh di rank ini berapa gitu. Si apa namanya Altariani, kalau kataku ya support yang lumayan bagus. Dia bisa safeguard, bisa sing, terus kayak apa namanya cotton guard, dia bisa ningkatin defense-nya, dia tinggi banget juga. Tipenya mana bagus lagi kalau dia mega. Cuman speednya dia kurang teman-teman, jadi masih bisa di counter lah gitu. Di sini saya
Venusaur itu salah satu tipe rumput yang kalau kata saya metanya apa ya, tingkat keganasan dia, ratnya dia tuh bagus pokoknya, intinya tuh dari zaman dulu tuh kayak SSSSS gitu teman-teman. Karena dia itu apalagi kalau ditaruh di tim sun ya yang bisa ngecat matahari gitu, kalau dia punya ability chlorophyll bakal speednya 2 kali. Cuman kalau mega kayak gini dia tick fat ya kayaknya. Tick fat itu nerima api dia bakal separuh gitu. Oke, ini agak-agak susah sepertinya, tapi cobalah. Kalau ngelawan tipe rumput di sini kan harusnya biar nggak bisa di sleep kita pakai Pokemon rumput harusnya. Tapi faktanya dia punya jurus racun, jadi juga serba salah gitu. Oke, kita nggak bisa ngasih apapun, cuma bisa tailwind di sini biar kita lebih cepat gitu harapannya. Oke, sih di sini satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah Venomoth. Itu juga bisa sih, soalnya tahan sama tipe racun. Oke, kita tahun dia nggak bisa, dia harapan saya adalah dia nggak pakai sleep powder kalau udah ketahuan gitu kan. Terus ayo kita mau tumbalin Revavroom. Coba gang shot aja kali ya, coba atau gimana? Sambil mikir ya teman-teman di sini tuh kayak oke, shift gear dulu. Saya pengen lebih cepat berarti. Sakit. Oke, gang shot. Please gang shot. Deng. Oke, nggak apa-apa. Kita tumbalin beliaunya. Kita tahun lagi. Kenapa saya tahun lagi? Takutnya yang tahun tadi itu efeknya udah habis. Saya tahun biar dia nggak bisa sleep. Nah, baru saya pindah ke Pokemon yang sekiranya aman di sini. Venomoth sebenarnya bisa, tapi Venomoth tuh perlu goyang, takut kegebuk duluan. Jadi saya pakai Fairy. Padahal bodohnya saya, Fairy itu lemah banget sama tipe racun. Saya lupa dia punya Sludge Bomb tadi. Oke, saya pakai minimize 1 kali. Harapannya biar miss, ternyata tidak. Oke, di sini udah fatal. Saya ganti ke Veno. Oke, Venomoth. Ini susahnya Venomoth teman-teman. Kalau dia lawan tipe rumput, soalnya kita nggak bisa nge-sleep mereka. Oke, aduh dia udah kalah kalah. Kalau kata saya kalah speed ya, kalah speed banget di sini. Jadi kayak udahlah, terima kekalahan. Cinccino tuh soalnya kuat banget. Cuman sebenarnya ya bisa dikalahin pakai Pokemon yang bisa nge-outspeed. Kita set Tailwind dulu nih. Terus pindah ke Pokemon yang lumayan cepat, itu pasti kita kan bisa nge-outspeed dia. Kita bisa sleep terus hantam dia. Gitu sebenarnya cara nyalain Cinccino mah. Oke, kita coba satu kali lagi biar kita balik ke Platinum. Oke. Ketemu lawan 74. Teman-teman, dari sini saya mempelajari bahwasanya ketika saya sudah hit kisaran platinum itu lawannya pasti kisaran 70 sampai 80. Jadi teman-teman kalau mau ngerank kisaran gold kok sudah musuhnya lumayan tinggi, teman-teman rehat aja dulu, naikin level sama naikin startnya Pokemon. Atau kalau teman-teman bisa hit platinum dan berhenti di situ. Kemudian kita build lagi sambil nunggu level kita 70 baru kita apa namanya rank lagi. Atau teman-teman tuh rank sehari 3 kali aja, itu fungsinya buat cuma quest biar kelar. Sama satu lagi sih info yang saya mau kasih, bahwasanya teman-teman tuh sehari bisa ngumpulin Terra Shard kisaran 6 kalau nggak salah, kecuali beli di toko ada yang tiba-tiba ada item shardnya muncul, beli aja. Kalau nggak ya maksimal sehari itu 6. Dari Terra hanya itu 4 biji, dari apa namanya, dari questnya juga daily quest itu 2, jadi totalnya 6. Kemudian kalau batu yang buat ability, teman-teman harus cek guild mall tiap hari. Saya soalnya di awal main tuh nggak ngerti di guild mall itu pasti pasti jual. Teman-teman harus rajin ngerjain guild biar dapat guild coin buat beli batunya itu. Terus teman-teman dapat batunya lagi dari yang daily yang bintang itu, yang sebelah kanan itu ada. Itu teman-teman di situ bisa dapat. Sama satu lagi, ada satu lagi apa ya? Biar dapat batunya. Bentar, saya agak lupa. Dari EV Poke. Teman-teman kalau emang niat kayak oh Pokemonku nih butuh ability banget nih, kumpulin EV Poke-nya itu kan di bawah pakai diamond biar bisa hajar 3 kali lagi, pakai aja nggak apa-apa. Kalau saran saya ya, karena ada beberapa event yang nanti ngasih diamond kalau saran saya. Terus teman-teman semakin naik rank gini juga teman-teman bisa dapat diamond harian. Terus kayak diamond apa kristal ya, di sini ngomongnya kristal. Terus arena juga ngasih kristal, event sedikit itu berguna teman-teman ya. Oke, di sini sudah lumayan bisa ngembaliin keadaan. Intinya
Kalau saya lihat ketika Pokemon saya sekitar 63 begini, saya masih bisa ngadepin yang 70-an ke bawah. Kalau misalkan udah yang kayak 72 ke atas sampai 80 apalagi tuh kayaknya udah berat banget teman-teman level gapnya. Bukan gimana ya, dari status level itu kan level sekian sampai sekian itu udah speednya udah nggak sama. Mau nggak mau udah harus nerima. Kalau kalah pun ya kayak, oh oke kalah level. Jadi kayak statusnya jelas kalah, diterima aja nggak apa-apa buat experience, buat belajar gitu. Sama yang tadi itu kan itu tadi saya greedy teman-teman. Harusnya ketika udah platinum udah stop di situ, tapi saya kayak aduh lagi pengen main lagi, ternyata malah turun. Nah, sekarang kita balikin dulu. Jujur ini udah enak sih teman-teman, kayak mau musuhnya ningkatin speed sama attack sekalipun kalau nggak masuk juga kayaknya tetap tetap percuma percuma juga, apalagi saya sudah ningkatin ini cosmic power tuh ningkatin defense sama SP defense, jadi kita tebel di hitnya nggak masuk masuk juga tapi kita bisa nyerang, itu kan kayak nggak fair ya. Gitu, tapi ya tetap ada counternya gitu, tapi kalau di awal-awal gini kayaknya masih dikit banget yang bisa nge-counter, jadi kayak enak, udah kayak gini mau lawan siapa aja enak, apalagi tipe naga kita bisa kayak tuh, kita tinggal Moonblast aja tuh, Moonblast ini ya kalau udah di Terra Fairy Moonblastnya bakal lebih sakit. Kalau teman-teman nggak tahu, Moon apa namanya Terra itu ningkatin move sesuai teranya itu sekitar sekian persen gitu. Saya lupa pokoknya. Jadi kita misalkan kita Terra Fairy ya, kita pakai jurus Fairy itu jurus kita semakin sakit. Sama ada yang namanya step. Step itu adalah Pokemon yang menggunakan jurus sesuai dengan tipenya itu ada tambahan damage juga teman-teman. Jadi jangan jangan yang asal juga. Contohnya kayak Gyarados pakai Waterfall itu pasti lebih sakit daripada dia pakai S-Fang. Kayak gitu contohnya. Oke, di sini kayak ini udah menang banget sih, saya udah kayak wah di atas angin banget, di sini tinggal nunggu kemenangan. Mau legendary keluar kayak apapun, aduh babat aja guys. Ini peri coy. Oke, tidak berasa, geli-geli saja. Di sini sayangnya saya belum punya Magic Guard. Kalau udah punya mah mau dilempar racun, mau dilempar leech mah lebih-lebih kayak I don't care lagi bos gitu. Oke, segitu dulu kayaknya videonya teman-teman ya. Kalau misalkan apa namanya punya saran, masukan, terus pengen kayak tanya tentang Pokemon lagi atau khususnya di game ini karena ada beberapa yang berbeda dari versi orinya, silahkan ditanyakan di komentar. Makasih teman-teman ya supportnya. Bye.